Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita masih dalam momen Imlek. Izinkan saya mengucapkan Sing Nian Kuai Le, Sing Nian Meng En. Ya, kiranya kasih kita kepada Tuhan boleh terus ditambah-tambahkan dan kita tetap setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai persekutuan kita pada sore hari ini, kita mau merendahkan hati pikiran di hadapan Tuhan, kita mengambil waktu teduh. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk setia-Mu di dalam hidup kami. Bersyukur juga Tuhan untuk hari-hari yang senantiasa Tuhan pelihara dan Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Kami juga bersyukur Bapa saat ini diberi kesempatan untuk bersama-sama kembali bersekutu kepada Engkau. Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang menilik hati pikiran kami, Engkau yang menyucikan kami untuk boleh layak di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan menyerahkan persekutuan kami sepanjang sore hari ini ke dalam anugerah-Mu. Tuhan yang pakai suara kami untuk boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus menguasai hati pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan menerima akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita mau menaikkan segala puji syukur kita hanya bagi Allah yang sudah menyertai kita di sepanjang jalan hidup kita sampai dengan hari ini. Mari kita angkat pujian segala puji syukur. Kita nyanyikan dua kali, pertama dalam bahasa Indonesia dan kedua dalam bahasa Mandarin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ije kesong chanme, ije kesong chanme, tokui wo ju wo de shen,你是非的歌颂与赞美，我们高声呼喊，靠主耶稣生命，哈利路亚，赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈。Ya Bapak Ibu, Tuhan kita itu Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita. Mari di setiap hari di dalam hidup kita, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, kita mau mengatakan betapa baiknya Tuhan bagi kita. Kita angkat satu pujian berbahasa Hokkien, Jin Chia Ho.
真正好，真正好，来信耶稣真正好。拜一拜二拜三拜四拜五拜六几个礼拜真正好，来信耶稣真正好。主耶稣真好，我要来学咯。我的耶稣对我真好，提起我的烦恼，给我踏日照。我的耶稣对我真好。Ya. Baik, Bapak Ibu, saat ini kita juga akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh saudari-saudari kita. Kepada mereka kita persilahkan. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Santi semua mentepinan朋友，当你遇到困难的时候，当你绝望的时候，不晓得要往哪里去，不晓得要求谁来帮助我们。朋友，不要怕，因为我们有上帝，就是主耶稣基督，他是我们的避难所，他是我们的力量，在我们困难中的时候，他是属于我们随时的帮助。我要跟
Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Yehezkiel. Kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Kepada hambanya kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasih oleh Kristus, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada orang mengirimkan saya chat yang berisikan selamat tahun baru Imlek, selamat tahun macan. Ya, semoga makin cuan gitu ya. Tetapi sebagai orang Kristen kita tidak berharap hanya berhenti di cuan-cuan saja, tapi kiranya kita bisa macan, makin cinta Tuhan. Amin. Kita bersyukur, saya yakin setiap kita yang hadir di sini adalah pribadi-pribadi yang cinta akan Tuhan dan firman-Nya. Hari kita akan membahas satu tema penting, yaitu iman Kristen dan tradisi Tionghoa. Nah, ini adalah satu tema yang sangat besar. Kalau kita kupas, bisa dalam sekali, saudara. Tetapi hari ini kita akan membahas dan fokus ke dalam Markus, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ke-13. Mari kita bersama-sama membuka Markus pasal 7 ayat yang pertama sampai ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Markus pasal 7 ayat yang pertama sampai ke-13. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nabuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran-ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintahlah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. 主啊，我们来到你的面前，我们预备聆听你的话语，求你打开我们心中的眼睛，好让我们可以明白、了解，并且有力量来活出你的真理。我们这样祈求祷告，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, saat kita berkata iman dan tradisi, sering sekali terjadi berbagai gesekan dan berbagai respon. Ada yang berkata sudah percaya Tuhan, sudah menjadi orang Kristen, kita buang semua tradisi yang kita percaya. Iman dan tradisi bagaikan minyak dan air yang tidak akan pernah bersatu. Itu pandangan pertama. Ada yang bingung karena berdebat terus-menerus. Ada yang mengatakan kita harus menerima semua budaya, ada yang mengatakan kita harus membuang semua budaya dan tradisi yang kita miliki. Pandangan kedua beranggapan bahwa daripada pusing, daripada berdebat, lebih baik kita campurkan saja. Karena biasanya hal-hal yang dicampur itu lebih bersensasi, lebih ada rasanya, biar makin benar saudara-saudara. Misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita juga menemukan, misalnya capcay, es campur, gado-gado, juga not bad, rasanya bukan. Nah apalagi di dalam tradisi Tionghoa, ada budaya paise, tidak suka konflik. Seorang filsafat timur bernama Husserl, dia mengatakan bahwa orang Tionghoa memiliki kecenderungan bukan menolak, tetapi bagaimana menerima dan mencampurkan. Saudara, misalnya kita melihat, ini adalah suatu konsep yang amat berbeda dengan pikiran Barat. Pikiran Barat adalah berpikir bagaimana mengeliminasi, bagaimana menolak. Jadi di dalam ranah praktika, jika ada seseorang Barat membuka pintu dan dia menemukan ada pohon di depan rumahnya, maka orang Barat akan berpikir bahwa aduh pohon ini menghalangi saya, lebih baik saya tebang saja. Tetapi berbeda dengan pemikiran orang Tionghoa, mungkin saat dia melihat pohon itu, dia tidak menebangnya. Tetapi bagaimana bersinergi dengan alam tersebut. Dia mungkin akan mengambil papan catur, dia akan duduk di sana sambil minum teh di bawah pohon tersebut. Dan kemudian dia melihat ke atas, wow ternyata ini pohon bisa menghasilkan duit ya. Rupanya pohon sawit begitu ya. Nah sehingga dia pakai untuk menghasilkan untung bagi dirinya. Saudara, ini adalah satu hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita senang di dalam hidup ini, tidak ingin berdebat, kita ingin win-win solution. Jadi daripada pusing berdebat, ada yang berkata terima saja semua tradisi, ada yang mengatakan menolak, kita campurkan saja. Nah, bagaimana sebenarnya sikap yang tepat dalam melihat iman kekristenan dan tradisi Tionghoa? Nah, saya yakin setiap kita, kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sadar maupun tidak sadar, kita harus percaya dan kita harus menerima bahwa setiap kita pasti dalam hidup memegang tradisi tertentu. Tidak hanya tradisi Tionghoa, mungkin tradisi keluarga kita, mungkin tradisi suku kita, mungkin tradisi gereja kita. Nah, di dalam hidup ini banyak sekali tradisi-tradisi dan bahkan boleh dikatakan asalkan kita hidup, kita pasti punya tradisi. Saat saya mengaku saya tidak punya tradisi atau mengaku saya menolak tradisi, sebenarnya pun secara tidak langsung saya mengakui bahwa tradisi saya adalah tradisi menolak tradisi. Atau tradisi saya adalah tradisi yang tidak punya tradisi. Nah, tradisi adalah suatu hal yang sederhana dimengerti sebagai suatu pemikiran, kebiasaan, suatu nilai yang diekspresikan di dalam suatu sistem, tata cara, peringatan, yang kita anggap sangat amat baik, dan kemudian kita salurkan dan turunkan ke generasi berikutnya, agar generasi selanjutnya bisa mengerti dan menghidupi suatu hal nilai yang kita anggap baik itu.
Sebenarnya sebagai orang Kristen, kita tidak menolak tradisi sepenuhnya. Karena di dalam tradisi bisa mengandung banyak nilai positif dan konstruktif. Misalnya di dalam tradisi Imlek, kita katakan, kita belajar nilai-nilai keharmonisan, nilai-nilai kebersamaan antar keluarga, penghormatan kepada orang tua. Dan di dalam tradisi Imlek, setiap tahun kita merayakan Imlek, kita juga didorong agar setiap tahun kita bisa bekerja lebih keras lagi. Dan juga di dalam tahun baru Imlek biasanya berisi banyak sekali harapan-harapan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dan kalau kita melihat tradisi tidak sepenuhnya jelek, tidak sepenuhnya buruk, karena justru di dalam tradisi juga merupakan salah satu pintu penting jembatan untuk masuk ke dalam perkabaran Injil dan sangat efektif. Misalnya, Imlek dan kekristenan ternyata kalau kita melihat dengan sungguh-sungguh dan seksama, ada beberapa titik temu yang bisa menjadi pintu masuk Injil. Misalnya Imlek kita berbicara tentang kumpul-kumpul keluarga. Dan di dalam Alkitab kita melihat rupanya Kristen ada yang disebut dengan konsep altar keluarga. Dan kemudian di dalam konsep tradisi Tionghoa ada konsep xiao tao, yaitu kita berbakti dan menghormati kepada orang tua, mengenang orang tua kita. Dan ini juga merupakan hal sentral di dalam hukum Taurat, dalam perjanjian lama. Kita melihat perintah hormatilah ayah dan ibumu. Dan kita melihat Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru berisi silsilah-silsilah menunjukkan bahwa leluhur itu sangat dikenang dan dihormati. Dan yang ketiga kita belajar juga bagaimana berbagai tradisi, festival-festival dalam tradisi Tionghoa intinya berbicara tentang ucapan syukur. Dan kita sebagai orang Kristen juga ada festival-festival yang berhubungan dengan ucapan syukur. Misalnya Paskah berbicara tentang bersyukur atas keselamatan Allah. Dan juga kalau kita melihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab juga merayakan festival-festival. Misalnya ada juga festival Pondok Daun untuk mengucap syukur akan cinta Allah bagi dunia kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tradisi itu tidak sepenuhnya buruk. Dan bahkan boleh kita katakan amat penting. Karena tradisi juga berbicara tentang identity, suatu identitas kelompok. Dari tradisi yang kita hidupi juga menggambarkan siapa diri kita. Misalnya kita orang Tionghoa, kita setiap tahun melakukan Imlek. Saat kita melakukan Imlek, sebenarnya kita sedang menunjukkan identitas kita. Kita terhubung dengan orang-orang Tionghoa di seluruh dunia. Saudara-saudari, saya teringat dengan satu statement penting dari seorang misionaris. Dia berkata demikian, "By race, I am Chinese. And by grace, I am Christian." Di dalam kesukuan, di dalam darah saya adalah orang Chinese. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, sayalah orang Kristen. Ini adalah fakta yang tidak bisa berubah. Tuhan izinkan dan kita tidak bisa memilih lahir sebagai orang Chinese. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, kitalah orang Kristen. Saat kita menjadi orang Kristen, kita bisa menjadi siapa diri kita sepenuhnya. Kita tidak perlu berubah menjadi orang lain. Seadanya kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Demikian kita juga bisa membawa tradisi-tradisi di hadapan Tuhan. Jika Tuhan menolak sepenuhnya tradisi, Allah juga tidak akan lahir dan mengikuti tata cara tradisi umat Yahudi. Tetapi inilah yang Tuhan lakukan. Allah lahir dan mengikuti cara hidup dan tradisi bangsa Yahudi saat itu. Inilah fakta daripada Allah yang berinkarnasi. Namun bukan berarti saat kita tidak menolak tradisi dan melihat sisi-sisi positif daripada tradisi, lantas saat ini kita boleh menerima semua tradisi dunia atau mencampurkan tradisi-tradisi yang kita percayai dengan iman kita. Karena ini sangat amat berbahaya dan akan merusak esensi iman kita yang murni dan sejati. Ini disebut dengan tindakan kompromis atau sinkretisme. Ini yang harus kita hindari. Nah, bagaimana sikap yang benar di dalam melihat tradisi Tionghoa dan juga iman kekristenan? Di Alkitab kaya sekali jawabannya. Tetapi hari ini saya akan batasi dari kitab Markus. Dan kita melihat satu perspektif perenungan kita. Kita akan melihat bahaya-bahaya tradisi dan batasan-batasan yang tidak bisa ditoleransi.
dalam membahas hubungan tradisi dan iman Kristen. Hari ini saya membagikan poin pertama. Berhati-hatilah jika kita melakukan tradisi tetapi tidak menghidupi firman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana manusia berdosa perlu mengakui kerap kali kita fokus kepada hal-hal yang kulit luar, tetapi lupa kepada inti iman yang sejati. Mungkin kita bekerja siang dan malam, tetapi lupa berdoa. Kita pergi ke gereja, tetapi lupa apa itu ibadah yang sesungguhnya. Kita fokus kepada berkat, tetapi lupa kepada panggilan memikul salib. Kita menikmati apa yang disebut dengan pemuritan, tetapi kita lupa untuk memuridkan. Saudara-saudara, inilah yang juga terjadi di dalam konteks Markus, yang terjadi kepada sang pelaku tradisi. Kita melihat narasi ini sangat jelas saat Yesus dan murid-muridnya sedang makan. Kemudian datanglah orang Farisi mengucapkan satu statement. Mengapa engkau dan murid-murid tidak mencuci tangan dahulu sebelum makan? Nah, di sini kita jangan salah paham. Kita beranggapan bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak higienis, tidak cuci tangan dahulu sebelum makan. Tidak, karena sebenarnya Yahudi memiliki kebiasaan makan memakai tangan dan sebelumnya mereka pasti mencucinya. Di sini bukan membahas masalah kebersihan daripada Yesus dan murid-muridnya. Tetapi kalau kita lihat di ayat 5, ada penjelasan. Dijelaskan bahwa murid-muridnya dikatakan tidak melakukan adat istiadat nenek moyang atau makan dengan tangan najis. Nah, kata najis yang digunakan adalah kata koinos yang memiliki makna kekotoran karena tidak melakukan atau tidak menjalankan adat atau pelanggaran terhadap hal yang disetujui bersama. Dan menariknya, kata najis di dalam Alkitab ada dua, koinos dan aniptos. Nah, aniptos itu berbicara tentang tangan yang tidak dibasuh atau benar-benar kotor. Misalnya di dalam Matius pasal 15 ayat 20. Tetapi ayat ini justru mengatakan bahwa najis yang dipakai adalah koinos karena Yesus tidak melakukan adat istiadat. Jika kita mendalami budaya Yahudi, Yahudi memiliki banyak sekali tradisi nenek moyang yang diturunkan rabi-rabi di zaman kuno yang disebut dengan tradisi rabinis. Misalnya dalam hal mau mencuci tangan, sebelum mereka mencuci tangan, mereka harus mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan di tempat-tempat khusus, dan kemudian ada aturan. Bahkan menuang air pun harus mulai dari pergelangan tangan, dan kemudian saat tangannya masih basah harus digenggam. Bahkan cara menggosok tangannya, banyak airnya, semua ada aturannya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita mengerti konteks bahasa aslinya, Farisi dan ahli-ahli Taurat menuduh Yesus dan murid-muridnya najis. Bukan karena tangan mereka kotor, tetapi karena mereka tidak mengikuti aturan-aturan daripada tradisi rabinis tersebut. Tetapi perhatikan respon Yesus. Yesus tidak mengatakan, wah itu adalah tradisi buruk yang harus segera ditinggalkan. Tidak, Yesus justru di ayat ke-6 sampai ke-7 mengutip Yesaya pasal 29 ayat 13 dan menegur orang Yahudi sebagai pribadi-pribadi yang munafik. Kenapa? Karena bibirnya memuji Tuhan tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Jika demikian, ibadahnya sia-sia. Nah, kalau kita kembali ke dalam kitab Yesaya yang di-refer oleh Jesus, ditambahkan ada penegasan umat yang hanya melakukan tradisi, hanya melakukan seperti melafalkan, latahan, legalitas, tetapi tidak dengan penghayatan dan hidup yang sungguh-sungguh. Apa yang Yesus tegaskan dalam bagian firman ini? Apakah Yesus melarang atau menolak dan bahkan membuang tradisi? Jelas tidak. Yang Yesus tekankan di sini adalah sikap hati dan kehidupan pribadi yang melakukan tradisi tersebut. Kata munafik yang Yesus katakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi adalah kata hypocrites yang cukup menarik, saudara-saudara. Kalau kita teliti di dalam pengembangan kata hypocrites, saya melakukan penelitian di dalam kata hypocrites ini, di dalam literatur Yunani, ada 3 proses pengembangannya. Kata hypocrites pertama kali digunakan untuk menggambarkan pribadi yang jago berdebat. Kemudian berkembang menjadi pribadi yang suka bermain drama. Dan kemudian berkembang menjelaskan orang yang sungguh-sungguh melakukan hal lahiriah, tetapi hatinya tidak murni. Saudara, apa yang dimaksud dengan munafik? Pribadi yang suka membela dirinya, yang dapat memainkan berbagai peran, dan hanya
melihat hal-hal lahiriah, tetapi hatinya tidak murni. Kita melihat Yesus, Allah kita yang maha tahu, melihat kedalaman hati seseorang. Seseolah orang Yahudi yang begitu taat kepada ritual dan tradisi nenek moyangnya, di mata dunia mereka melakukan hal-hal yang baik dan tidak salah. Tetapi ada satu hal yang terhilang dari diri mereka, yaitu mereka hanya menjalankan apa yang mereka anggap baik, tetapi lupa menjalankan apa yang Tuhan anggap baik. Di dalam konteks Yesaya, Tuhan menegur bangsa Israel yang saat itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Semuanya telah sesuai hukum Taurat, tetapi hati mereka masih penuh dengan kebencian, masih penuh dengan iri hati, dan masih penuh dengan kecemaran. Maka jelas, ini adalah teguran yang besar, yang keras, bahwa berapa besar persembahan kita kepada Tuhan tidak akan pernah menggantikan kehidupan ibadah kita di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita boleh merayakan Hari Raya Imlek, karena ini adalah tradisi kita. Tetapi tradisi makan keluarga, berkumpul dengan keluarga, menjenguk keluarga, tidak semerta-merta menggantikan relasi kita dengan keluarga. Mungkin saat kita makan dengan mereka masih ada relasi yang kusut di antara kita. Dan juga mungkin kita memiliki suatu tradisi untuk mengenang orang tua kita yang telah berpulang. Tetapi ingat, mengenang orang tua yang berpulang, acara sebagus apapun tidak akan pernah menggantikan relasi dan juga sikap kita berbakti kepada orang tua kita selagi orang tua kita masih hidup. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh tidak hanya menghidupi tradisi, tetapi juga bisa menghidupi kehidupan firman? Misalnya juga di dalam tradisi perayaan gereja kita. Apakah saat saya merasakan Natal, tetapi saya tidak merasakan damai Natal, saya merayakan Jumat Agung, kebangkitan dan kenaikan, tetapi saya di dalam kehidupan nyata tidak mati, bangkit dan pergi bagi Kristus. Apakah porsi kita lebih besar, lebih banyak dalam hal tradisi, perayaan, tata cara daripada menghidupi firman? Memang di satu sisi tradisi bisa saja merupakan wujud dari iman kita. Karena tradisi juga berarti suatu ekspresi dari hal yang kita percayai. Misalnya saya ingin menghormati, saya ekspresikan dengan suatu sikap menunduk. Ini mungkin adalah tradisi. Tetapi hati-hati, jangan kita hanya hidup dalam ekspresi, hidup dalam kontainer, tetapi jauh dari hati Tuhan dan esensi iman. Apakah kesucian itu hanya bisa dibatasi dengan masalah cuci tangan? Karena kita cuci tangan mengikuti hal-hal tertentu, kita menjadi suci? Ataukah kesucian itu berbicara bagaimana kita bersama Kristus dan berjalan bersama Yesus dan dipisahkan dari dunia? Apakah takaran seorang rohani dan tidak rohani? Apakah kita menjalankan tradisi-tradisi gereja atau rutinitas-rutinitas kita langsung otomatis disebut pribadi yang bertumbuh secara rohani? Sebagaimana ayat 8 ditegaskan, Yesus berkata bahwa perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Mari tidak hanya menghidupi tradisi, kita juga mau menghidupi firman Tuhan. Dan kedua, hari ini kita juga akan belajar bagaimana kita berhati-hati meninggikan suatu tradisi sampai merendahkan firman. Saudara, sebagai orang Kristen, jelas kita tidak menolak tradisi. Tetapi di satu sisi kita juga jangan menjadi tradisionalisme. Tradisi itu bisa baik, buruk, benar. Saudara, kita tinggal pilih saja, saudara. Kita tinggal pilih mana yang baik, mana yang benar. Tetapi kalau sudah menjadi tradisionalisme, itu sudah menjadi suatu pemikiran yang baku beranggapan bahwa tanpa tradisi tersebut, saya tidak bisa menjadi orang Kristen yang sejati. Tanpa tradisi tersebut, sepertinya hidup saya ada yang kurang. Tanpa tradisi tersebut, sepertinya itu saya tidak bisa hidup. Bahkan firman Tuhan pun harus tunduk kepada tradisi. Nah, ini yang berbahaya. Tradisionalisme. Walaupun orang Yahudi di dalam prakteknya tidak pernah menganggap bahwa tradisinya lebih tinggi dari firman Tuhan, tetapi pada nyatanya sejarah mencatat mereka menambahkan peraturan-peraturan selain daripada firman Tuhan dan bahkan setara dengan firman. Misalnya dalam hal pembasuhan kita telusuri,
Keluaran pasal 30 ayat 21 mencatat peristiwa pembasuhan yang dilakukan imam. Sebenarnya ini merupakan satu wujud simbol bahwa saat engkau membasuh itu menyatakan bahwa Allah itu begitu kudus. Tetapi ritual ini mulai berkembang sampai diterapkan di rumah-rumah. Jadi tidak hanya oleh imam-imam, bahkan di seluruh rumah-rumah mereka harus melakukan tersebut. Bahkan melakukan dan tidak melakukan hal itu bisa menjadi takaran menentukan seseorang itu najis atau tidak. Taat atau menolak daripada perintah firman Tuhan. Salah atau benar. Itu ditentukan daripada engkau melakukan atau tidak. Dan kita ambil contoh dari perintah 10 hukum Taurat. Ada salah satunya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, dari satu statement daripada Allah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, berkembang secara praktiknya menjadi 39 tradisi. Yaitu bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan kemudian ada jabarannya. Kamu tidak boleh menyalakan api saat hari Sabat. Kamu tidak boleh angkat berat. Kamu tidak boleh jalan melebihi berapa langkah. Dan kalau seseorang menyalakan api, angkat berat, itu akan dianggap melanggar hukum Taurat. Seolah-olah tidak menjalankan tradisi tersebut, juga seolah-olah kamu telah melawan Tuhan. Memang saudara-saudara, inti daripada tradisi tersebut, peraturan tersebut, niatnya baik. Awalnya niatnya adalah agar kita tidak melanggar hukum tersebut. Tetapi pada nyatanya, melenceng menjadi menghakimi seseorang dan bahkan menjadikan beban-beban. Dan justru menjadi celah-celah lain untuk melakukan praktik-praktik yang justru melanggar esensi utamanya. Misalnya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu sebenarnya intinya berbicara tentang Tuhan yang ditinggikan. Kita harus menyerahkan fokus hidup kepada Tuhan. Dan mengingat bagaimana Tuhan begitu suci. Dan bagaimana memprioritaskan ibadah. Tetapi dijadikan satu praktik-praktik yang tidak boleh angkat berat, tidak boleh berusaha dan sebagainya. Dan sampai ada celah-celah, ada orang yang mengakali cara-cara bagaimana supaya bisa di satu sisi tidak melanggar, di satu sisi juga bisa mengerjakan apa yang dia inginkan. Misalnya ada fenomena lift hari Sabat. Jadi walaupun ada peraturan tidak boleh berjalan lebih dari berapa langkah, gak usah takut. Ada lift, ya. Dan juga ada mesin yang bekerja. Saat engkau ditanyakan, mengapa kamu bekerja di hari Sabat? Oh, bukan saya yang bekerja, mesin yang bekerja. Oh, bukan saya yang bekerja, tetapi binatang yang bekerja. Dan terlebih mengejutkan, kita tahu saudara-saudara, ada perintah, ingat dan hormatilah ayah dan ibumu. Jangan sembarangan engkau kutuki. Tetapi di ayat 9, bagian firman Tuhan yang kita baca, Yesus menyingkapkan rupanya di zamannya muncul tradisi-tradisi yang melenceng. Salah satunya agar tidak usah repot urus orang tua, dikatakan yang penting berikan saja persembahan kepada Tuhan, maka engkau tidak perlu lagi berbakti kepada orang tua. Dan di ayat 13 Yesus tegaskan masih banyak adat istiadat lain yang melenceng. Saudara, kita harus berhati-hati. Sebagus apapun tradisi, semasuk akal apapun dan berguna di dalam kehidupan, tetapi jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, harus kita tinggalkan. Demikian jika di dalam hidup ini ada satu hal yang kelihatan tidak masuk akal di mata dunia, tidak berguna dan tidak bernilai, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu harus kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apapun tradisi yang kita percaya saat ini, semua harus diuji dari kebenaran firman Tuhan. Karena pada dasarnya, sebagus apapun tradisi di dalam dunia ini, sang pembuat tradisi jugalah manusia yang berdosa. Misalnya kita ambil contoh di India ya. Masih dalam seputaran tradisi Asia. Di India ada satu tradisi yang disebut dengan Thailai Kothal. Yaitu jika orang tua sakit, orang tua itu sudah tua, tradisi ini mengizinkan boleh kita meracuni orang tua kita. Dimandikan air dingin, dipaksa minum air susu sapi. Dan tradisi ini sempat dilarang di tahun 2010 oleh pemerintah India. Tetapi banyak orang yang diam-diam melakukan hal tersebut. Sengaja memberikan orang tua mereka racun, bahkan memaksa mereka minum susu sapi, agar mereka mendapati harta warisan daripada orang tua mereka. Dari sudut tradisi apa yang mereka lakukan tidaklah salah. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, maka akan tersingkap semuanya. Apakah kita sebagai orang Kristen mau mengikuti ajaran-ajaran seperti itu? Saudara, camkan saudara, bagus belum tentu benar. Tetapi kalau itu benar,
dari Tuhan itu pasti paling bagus yang sejati. Misalnya dalam hal menyembah patung, pohon, roh-roh nenek moyang. Mau sebagus apapun makna moralnya, niatannya, motivasinya. Tetapi jika firman Tuhan jelas berkata tidak ada Allah lain yang engkau dapat sembah selain daripada dirinya, maka kita juga harus menolak praktik-praktik seperti hal tersebut. Nah, Rasul Paulus sendiri di dalam Galatia pasal 4 mencatat bahwa jemaat saat itu masih percaya kepada roh-roh, tradisi-tradisi yang memelihara hari-hari, bulan-bulan tertentu, dan tahun-tahun tertentu. Tetapi Paulus mengingatkan kepada mereka tentang Injil, kebenaran yang sejati. Maka, jika kita melihat Alkitab, itu adalah sebagai takaran tertinggi. Kita menjadikan Alkitab itu yang paling utama untuk melihat tradisi-tradisi kita. Mode kita dalam melihat tradisi bukanlah reject culture, tetapi adalah culture Protestan. Apa itu culture Protestan? Yaitu back to the Bible. Back to the Bible. Bagaimana kaum reformator saat dia melihat tradisi-tradisi Katolik dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, mereka kritisi. Sehingga kita disebut dengan Protestan, saudara. Kita protes suatu hal yang tidak benar. Maka di dalam tradisi Imlek, kita harus juga menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Penyembahan kepada dewa-dewa, memberikan sesajian, dan juga melakukan penyembahan kepada orang-orang yang mati. Dan tidak hanya menolak, saudara-saudara, kita juga harus menebus dan memberikan reinterpretasi baru dari konsep-konsep utama tradisi. Misalnya, di dalam tradisi Tionghoa ada konsep berkat Fu. Berkat tertinggi, yaitu apa? Materi, harta, dunia, kemakmuran. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tebus, saudara-saudara, tradisi tersebut. Kita bisa katakan bahwa orang Kristen melihat Fu bukan hanya kepada materi, tapi melihat anugerah keselamatan, berkat saat merenungkan firman Tuhan. Saudara, saat kita melihat tradisi-tradisi Tionghoa menekankan kepada pembaharuan, harapan yang baru, kita juga perlu katakan bahwa di dalam sudut pandang Kristen, kita tebus dan reinterpretasi bagi orang Kristen apa yang disebut dengan hal yang baru, yaitu tentang penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan kita menjadi baru. Misalnya Tuhan menciptakan kita, itu adalah kreasi. Dan kemudian Tuhan menciptakan kita kembali dari manusia lama menjadi manusia baru, disebut dengan rekreasi. Dan kita menjadi hal yang benar-benar baru di dalam Kristus, disebut dengan new creation. Bahkan ini adalah suatu hal yang bukan hanya baru dalam konteks baju baru, ya kemudian dapat rumah baru. Bukan seperti itu. Tetapi ada satu hal eksistensi di dalam diri kita, natur kita yang benar-benar baru. Sehingga kita perlu melakukan reinterpretasi ulang terhadap tradisi-tradisi kita. Konsep-konsep yang penting dalam tradisi tertentu kita akan cocokkan dengan firman Tuhan. Dan tidak hanya menolak, menebus. Kita juga harus membawa tradisi tersebut kepada Tuhan. Misalnya, kita melihat ada satu konsep yang seolah-olah sama, tapi kita harus bawa kepada Tuhan. Misalnya orang Tionghoa percaya kepada Xiao Tao, yaitu menghormati orang tua. Kita katakan, oh kita sama. Baik tradisimu, baik iman Kristen, kita sama-sama Xiao Tao, menghormati orang tua. Tetapi ada bedanya, jangan lupa. Bedanya, kalau Xiao Tao itu adalah proyeksi religius. Tetapi kalau dari kami itu perintah daripada Tuhan. Dan didasari daripada kasih Tuhan. Misalnya orang Tionghoa ada semangat memberi secara materi. Kita katakan, oh bagus. Di dalam kekristenan juga berbicara kepada hal tersebut. Tetapi dalam firman Tuhan kita diingatkan bahwa kita memberi, motivasinya harus benar. Dan kemudian kita memberi yang terbaik untuk menjadi berkat. Itu semua adalah panggilan Tuhan bagi kita di tengah-tengah dunia. Dan juga saat tradisi Tionghoa menekankan bagaimana kita aksi sosial, berbagi, kita juga menekankan bagaimana kita tidak hanya berbagi hal-hal tersebut, tetapi Tuhan memerintahkan kita, mengizinkan kita untuk membagikan kasih dan membagikan berkat. Sehingga kita melihat ada kesamaan iman Kristen dan tradisi, tapi di saat bersamaan kita membawanya kepada Tuhan, kita melihat ada nilai-nilai yang beyond our tradition. Jangan hanya berhenti sampai inkarnasi Kristus. Bagaimana Injil bisa dimengerti oleh budaya dalam suatu bahasa tertentu. Tetapi ingat, Yesus tidak hanya inkarnasi. Dia mati, menebus, dan bangkit, dan membawa kita kepada Bapa. Maka dalam melihat tradisi,
saya memperkenalkan approach yaitu Jesus life as a way to look at our tradition. Yaitu banyak orang, saudara, yang mencoba menginkarnasi, mencocokkan diri, bagaimana imannya bisa cocok dengan tradisi, tetapi tidak menebus tradisi tersebut. Niatan baik, saudara, untuk memperkenalkan iman Kristen dengan bahasa yang lebih mendarat, dimengerti. Tapi kalau tidak hati-hati, saudara, hanya inkarnasi, tidak ada penebusan, tidak ada salvation, tidak ada recreation, maka yang terjadi adalah pencampuran. Tetapi kalau saya sudah menginkarnasi, sudah menebus, reinterpretasi, tetapi pada akhirnya saya tidak mengarahkan kepada Tuhan, maka kita kehilangan makna penginjilan. Tetapi kalau sudah ada inkarnasi, dan kita membawa pribadi itu kepada Tuhan, tetapi konsepnya tidak ditebus, maka yang terjadi kita menuju ketersesatan. Dan tentu masih banyak tradisi Tionghoa dan tradisi Imlek yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi kiranya kita bisa penuh dengan hikmat, meminta kepada Tuhan agar kita bisa memilah mana tradisi yang sesuai kebenaran dan mana yang harus segera kita tinggalkan. Saudara, akhir kata, orang Kristen tidak menolak tradisi, tetapi juga tidak asal terima tradisi dan tidak mencampur adukkan tradisi dan iman. Tetapi apapun itu, kita pastikan, kita kritisi, kita uji, dan kita gumuli dengan hikmat. Mari, jangan fokus terhadap tradisi yang kita anggap baik dan mengabaikan apa yang Tuhan anggap baik dan pada akhirnya kita tidak menghidupi firman. Dan berhati-hatilah meninggikan suatu tradisi sampai merendahkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Kiranya setiap kita bisa menjadi orang Kristen Tionghoa yang lebih mendalami dan menghidupi firman. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh tradisi dan pengajaran dunia. Dan di saat bersamaan, kita dapat menghidupi hidup yang memuliakan Tuhan di dalam iman dan tradisi yang kita miliki saat ini berdasarkan kebenaran yang murni dan sejati. Akhir kata, gongxi, gongxi. 祝大家新年蒙恩，爱主更深。上帝祝福大家，来，我们一起祷告。主啊，我们来到你的面前，我们非常的感恩，我们今天学习了你的话语。求主呢，使用你的话语来改变我们。我们相信呢，主你何等的爱我们，在这个新年的日子里面，纪念主呢对我们何等大的恩典。求你赐给我们智慧，好让我们知道怎么样活出在你的真理中，怎么样活出我们的传统文化。我们也把所有不符合神的真理全部抛弃。而且呢，我们也是要更加努力的传扬福音，让更多的华人可以认识主耶稣。我们这样祈求祷告，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿们。Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat Tahun Baru Imlek. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengarkan, dan kiranya firman Tuhan itu boleh sungguh tertanam di dalam hati kita, berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil mengiringi persembahan kita akan mengangkat pujian Yeti Tehwa, bunga bakung dengan warna yang indah.
berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, selalu kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Kami bersyukur Bapa saat ini diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami sadar Tuhan apa yang kami berikan semuanya berasal dari Engkau saja. Karena itu Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Biarlah kiranya Tuhan yang pakai persembahan kami untuk pekerjaan-Mu melalui Komisi Kaleb. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ama Ong Begyo. Kepada Ama kami persilahkan. 家的弟兄姐妹，恭祝你们新春快乐，身体健康平安。我们好久都没有见面，当传单来告诉我的时候，我就想要拒绝。后来想到我们已经这样久没有见面，我也是很渴望的能够跟大家见面。当传道人告诉我要我在今天讲一点我们中国除夕晚上的风俗习惯。早上我是讲的祭旧养新，今天下午我是讲传祭。在我们中国最要紧的就是除夕晚上，全家大小团聚在一起。孩子们到城里去工作，他告诉老板不拿假期，但是青春一定要给他们回家过年。我的孩子大了，每一个人去做工的，去外部读书的，他们到除夕的时候也都会回家跟我们团聚在一起。所以中国人很重要，那个除夕晚上，在我们福建人那个叫做围炉，就是围起来在一个炉，好像现在我们吃火锅一样，围起来大家一起吃。但是在我们家乡没有火锅，没有用围炉，就是要煮到很多的菜，大家一起围在家里吃。那个是最后一个晚上，一年里面最后一个晚餐。那么大家围起来，一起欢乐、高兴聚餐。聚餐完毕以后，还是大家一起高兴谈天。这个时候，做老人家的就拿出红包来，把红包分给他的子子孙孙，还要告诉他们，今天晚上把这个红包放在枕头下睡觉啊。弟兄姐妹，我虽然不大明白这个风俗习惯到底是什么，到底怎么来的，我只知道那个叫做压岁钱，要过年了，压岁钱。明天新年的第一天，我们发红包是给所有的亲戚朋友、弟兄姐妹，那个情况是叫人何等的感动，何等的感谢，神的恩典如此大，让我们能够团聚在一起。弟兄姐妹，我们家里团聚也是何等盼望，我们家里团聚能够再有机会大家团聚在一起。我的时日不多，我不敢很多的盼望，我但希望弟兄姐妹在主里面数算主的恩典，主的恩典实在多又更多。除了除夕晚上的这个情况，发红包给子子孙孙，还有一种就是要感恩，神的恩典太多了，我们数算不了。弟兄姐妹们，你们可以坐下，默默的数算主的恩典有多少，你能够数算得完吗？我们没有办法，神的恩典实在都有多。求主祝福家里团聚，在年老的时候更加亲近主，更加找机会来奉献。我现在不能够侍奉了，不能够去探访了，
但是主的恩典够用，我愿意用电话能跟弟兄姐妹互相联络，我也能够打电话给弟兄姐妹，向他们彼此交通，互相带祷。希望你们有需要我带祷的，你们也是可以把电话给我。我希望能够为主做这个微小的工作，盼望这个短短的时间能够让主使用。希望弟兄姐妹，家内团契的弟兄姐妹，彼此带祷，大家同心合意。特别是在这个疫情的时间，我们更要求神祝福，让这个疫情快快平静，让我们子子孙孙在这个主里面蒙恩。求主祝福大家，也希望为我祷告，在主里面蒙主祝福。阿门。 Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan kita boleh merayakan akan perayaan Tahun Baru Imlek. Saya mengucapkan Xin Nian Kuai Le kepada kita semua. Biarlah ada sukacita, damai sejahtera, dan juga kebahagiaan, dan juga kesehatan yang dilengkapi dengan anugerah yang daripada Tuhan. Kita bisa melewati tahun ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mewakili badan pengurus mengucapkan terima kasih kepada penginjil Yehezkiel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kita semua. Demikian pula setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa sebelum kita menutup akan ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah memimpin kehidupan kami selama 1 tahun yang lalu. Kami sudah melewati tahun 2021 dan kami memasuki tahun 2022. Dan hari ini kami boleh bersama-sama merayakan perayaan Imlek meskipun hanya secara sederhana. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih atas pemeliharaanmu bagi setiap kami anggota Komisi Kaleb. Biarlah Engkau senantiasa menjagai, melindungi, memberikan kekuatan dan kesehatan, bahkan berikan kemurahan rezeki bagi anggota keluarga, sehingga mereka boleh tetap menikmati berkat-berkat yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga mohon kiranya Tuhan memelihara mereka, memberikan kesehatan bagi tubuh jasmani mereka. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Ketika mereka undur dari ibadah-ibadah, Tuhan ingatkan. Dan ketika mereka menjadi lesu, Tuhan bangkitkan semangat mereka. Ketika mereka menjauh daripada Tuhan, Tuhan pakai kami untuk bisa mengajak mereka kembali kepada Tuhan yang benar. Kami berdoa juga bagi mereka yang lemah tubuh, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh menikmati sukacita di dalam hari-hari mereka. Kami bersyukur kami sudah memasuki tahun baru Imlek ini. Biarlah segala harapan kami dan juga segala impian kami boleh terwujud di tahun ini. Dan kami boleh merasakan akan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Komisi Kaleb. Tuhan terus berkati akan komisi ini. Tuhan pakai untuk juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan juga tolong agar komisi ini boleh menjadi terang bagi orang-orang yang membutuhkan kasih sayang Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kami walaupun usia indah, kami boleh tetap bersaksi bagi Tuhan. Engkau mengingatkan kami nama-nama yang harus kami bawa di dalam doa, supaya mereka memiliki hati yang terbuka dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka boleh diselamatkan. Kami berdoa juga untuk rumah-rumah yang menampung akan orang-orang tua. Tuhan, Engkau tahu akan pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah Engkau juga menolong, sehingga segala yang diperlukan, segala yang dibutuhkan, mereka boleh
mereka boleh peroleh yang daripada Tuhan. Berkati dan peliharakan mereka Tuhan. Mungkin mereka merasa terbuang dari keluarga karena mereka harus masuk ke rumah orang tua. Tetapi kami percaya jikalau Tuhan ada bersama dengan mereka, mereka akan memiliki hati yang damai sejahtera. Kami juga mau berdoa untuk pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini. Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada kami, mengingat Omikron sudah menular di Pulau Jawa bahkan ke daerah kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan pakai akan para medis untuk bisa menangkal ataupun mengatasi perkembangannya. Dan Engkau beri kesadaran bagi setiap kami untuk bisa tertib di dalam mengikuti aturan dari pemerintah, sehingga kami boleh tidak terkena akan virus ini. Kami mohon kiranya penyertaan yang daripadamu Tuhan. Dan kami doakan untuk upaya-upaya pemerintah untuk bisa mengatasi akan perkembangan daripada COVID ini. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, sehingga negara kami boleh bebas dari COVID-19 ini. Kami berdoa dan mohon kiranya Tuhan menolong dan juga memampukan pemerintah untuk bisa mengatasi hal ini. Kami juga berdoa untuk perekonomian negara kami. Tuhan, biarlah Engkau tolong supaya perekonomian kami boleh dipulihkan. Dan kami masyarakat Indonesia boleh merasakan akan ketenangan, keamanan, ketentraman dengan segala yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Engkau telah memeliharakan komisi ini hingga saat ini dan kami percaya Kau juga yang akan menuntun komisi ini ke depannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa dan anaknya, yaitu Yesus Kristus, akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian pula dengan penghiburan dan kekuatan yang daripada Roh Kudus akan menaungi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan, karena Dia senantiasa hadir dan memelihara kehidupan kami semua. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin.